Ibnu Khaldun adalah salah seorang cendekiawan Muslim. Beliau ini adalah ahli sejarah dan juga ahli sosiologi. Yang menarik adalah beliau mempunyai satu teori yang namanya teori siklus. Jadi satu peradaban atau satu bangsa dan negara ini mempunyai siklus tertentu yang dia berulang pada setiap masa atau setiap periode. Jadi satu peradaban itu ada fase dia lahir, kemudian dia tumbuh berkembang, lalu akan mencapai puncak kejayaannya, kemudian dia akan stagnan, dan ketika sudah stagnan dia akan mengalami penurunan atau penuaan, kemunduran, dan ketika itu dia akan mengalami fase yang namanya keruntuhan, kematian atau kehancuran. Setelah fase kematian atau keruntuhan ini, dia akan lahir sesuatu peradaban yang baru. Kita tahu di sepanjang perjalanan sejarah kita pernah mendengar peradaban Mesopotamia misalnya, kemudian peradaban Romawi. Lalu kalau di Nusantara kita pernah punya peradaban atau kerajaan Sriwijaya pada zamannya, kemudian kita pernah punya kerajaan Singosari, kemudian Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, dan semuanya adalah tinggal nama, tinggal sejarah yang bisa kita baca dan kita petik hikmah-hikmahnya. Nah, apakah Indonesia ini akan hilang seperti peradaban dan kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu? Bisa saja itu terjadi, dan ada ciri-ciri satu peradaban itu akan runtuh atau hancur atau akan mati, yaitu pertama adalah ketika hukum tidak berlaku dan hukum itu tebang pilih, hanya berlaku kepada orang kecil dan tidak berlaku kepada para elit yang menguasai satu peradaban tersebut. Kemudian jika terjadi kesenjangan yang amat tajam antara yang kaya dan yang miskin, maka itu adalah salah satu ciri-ciri suatu peradaban bangsa dan negara itu akan mengalami keruntuhan atau kehancuran atau kematian. Nah, ciri-ciri itu ternyata hari ini di Indonesia itu sedang terjadi. Tentu saja mudah-mudahan kalaupun Indonesia nanti akan hilang, ya akan berganti dengan sesuatu yang baru. Mudah-mudahan peradaban baru ini adalah peradaban yang mengubur Indonesia yang buruk ini, yang penuh dengan penyelewengan-penyelewengan, yang penuh dengan korupsi-korupsi, menjadi peradaban baru yang sama sekali berbeda dengan Indonesia yang saat ini.